kata hari ini adalah kita doakan karena sebentar lagi mungkin akan persidangan ya. 20 hari itu kan nggak terasa. Asalkan belibet gue ngomong. Kenapa belibet? Banyak banget soalnya yang mau dibahas. Yang ini kalian pun nanya yang ini apa kak? Yang ini gimana kak? Yang ono gimana kak? Yang ini gimana kak? Yang ini bingung gue. Intinya adalah nanti di persidangan ini adalah terbuka bila perlu live dan juga semuanya datang. Udah itu doang. Pada saat di persidangan jangan nanti alasan inilah itulah onolah ono. Kan sini kita bilang pada saat dia diwawancarain kemarin itu apa dia bilang, biar cepat selesai, biar cepat selesai. Nih garis tandain, biar cepat selesai. Kalau biar cepat selesai artinya apa gitu. Jangan nanti alasan ini. Sedangkan di DPRI aja di undangan resmi aja nggak datang, apalagi di persidangan ini nanti gitu loh. Datanglah on time semuanya. Tanggal berapa sih? Kublok kayak Rosemary. Following ko 0, followers ko 0. Justice for Nikita Mirzani, udah itu doang. Ya, keadilan itu harus ditegakkan. Gak bisa sesuka hati kita sama hukum. Semuanya harus ditegakkan keadilan ini. Kita manusia, masyarakat yang bebas bersuara. Netizen yang bebas bersuara menyuarakan semuanya yang kebenaran-kebenaran ini. Apalagi udah merugikan masyarakat, udah termasuk undang-undang konsumen, ini dan lain sebagainya. Ini semuanya kan gara-gara mafia skincare ini orang jadi sibuk semuanya. Nyusun ini, itulah, semuanya bikin tim masing-masing. Yang ini bikin tim, yang ini bikin tim. Karena mengumpulkan data itu gak gampang, gak mudah. Gak segampang 2 minggu. Gue bilang sama kalian ya guys ya, mengumpulkan data itu gak mudah. Mau kalian ini kayak apa, kayak gak gampang. Mau kalian punya tim ratusan orang kayak gak gampang ngumpulin data. Coba aku tanya kalian di sini ya. Ini kan gue baru mengikutin ini. Kalian kan udah lama kan dari di TokTok ini kan. Udah. Si NM dilapor tanggal berapa? Tanggal berapa dia dilapor? Si KNM, Kanikita, itu dilapor tanggal berapa? Biar di sini terang-terangan semuanya. Tanggal 11 bulan 2. Benar ini, valid ini. Yang valid. Dia dilapor itu tanggal berapa gitu loh. Desember. Buatlah Desember. Terus dia dipanggil berapa kali dia dipanggil? Satu kali dipanggil kan. Baru 1 kali kan dipanggil. Nah, dalam 1 kali saksi ada berapa? Saksinya ada berapa? Saksi dari si pelapor. Saksi dari si pelapor ada 16. Masuk akal sama kalian. Penyidik aja kalau misalnya mau menanyain saksi itu lamanya minta ampun. Proses pemanggilan saksi aja lama, 16 saksinya. Apalagi ini saksi belasan. Kutanya sama kalian, masuk akal sama kalian 2 minggu langsung jadi TSK? Udah kalah loh Pertamina koruptor ini dibikin. Ini paling kasus agak sangat dipertanyakan semuanya.
Tapi nggak apa-apa lah ya, kan nanti kan ada pengadilan gitu loh, ada pengadilan. Udah. Nanti kan semuanya dipanggil juga ini belasan saksi nih. Jangan nanti dipanggil belasan saksi kan ditanya ini saksinya ya kan. Jangan pelongo saksinya. Harus benar. Ditanya nanti sama hakim harus benar. Sesuai apa yang ditanya pada saat ditanyain kepolisian. Nanti pada saat ditanya sama Pak Hakim, jangan berbelat-belot. Kalau udah berbelat-belot ya udahlah. Nanti kan ditanyain semua saksinya, bukan cuman si Kak Nikita sama si Mail doang, semuanya ditanyain. Gitu loh. Jangan pula nanti lain di kepolisian ditanya, lain pula di hakim. Makanya saya minta nih ya, semoga Pak ini sidangnya terbuka. Kalian pasti setuju kalau sidang ini terbuka gitu loh. Setuju nggak kalian kalau persidangan ini terbuka? Kalau ditanya, emang siapa Nikita Mirzani itu? Kok sidangnya terbuka? Siapa dia? Dia artis. Dan ini udah sangat viral beritanya Satu Indonesia Raya Merdeka ini. Ya harus dibukakan sidangnya live bila perlu. Kita lihat nanti live-nya. Kalau ditanya siapa nih Nikita Mirzani, artis. Udah. Namanya besar. Siapa yang gak kenal dia? Dari aku kecil pun aku udah tahu dia. Persidangannya harus terbuka, di live kan di YouTube atau di mana gitu kan, di televisi, di TV, biar pada nonton semuanya. Kayak kemarin kan si Sambo, ya kan, live dia di Tok. Sorry ya guys, bagi yang umat muslim, aku minum dulu karena aku non muslim. Gue nggak muslim, tapi keluarga gue banyak yang muslim. Gue aja nggak muslim, ya. Gue tinggal di Bali, setiap hari gue sembahyang di sini. Gue sembayangkan ini rumah gue ini. Gue menghargain semua agama. Gue tuh bukan muslim, tapi ini gue bikin sajen di depan rumah gue ini, gitu. Gue masih menghormati semuanya, masih menghargain gue semuanya. Gue nggak Hindu, gue Protestan, tapi gue tetap pakai sajen di depan rumah gue, karena gue menghargain setiap agama. Dan rumah gue ini 1 bulan sekali disembahyangkan. Mau muslim, mau Kristen, mau Hindu, tetap sama semuanya. Apa tadi? Bukan Hindu tapi tetap bikin sajen, iya benar. Sajen kan kalian tahu kan kalau di Hindu? Tahu dong. Itu lebih ke adat perhinduan. Toleransi itu harus tinggi, ya. Biasanya di Hindu, di sini 1 hari itu umat Hindu itu 3 kali harus ada sajen lah di rumah mereka, gitu. Tetap gue toleransi guys. Ya, gue pasang di depan rumah gue ini. Gak ada gue ini. Semuanya ada. Tuh. Kalau kalian lihat. Teng tong. Tuh. Nih.
Jadi ya udah ya, sarannya pakai canang. Iya, pokoknya gue pasang semuanya di situ ada. Gak harus sih, karena kan gue Protestan, jadi gue nggak harus tiap hari juga gue pakai kan canang itu, sajen gitu-gitu. Gak harus setiap hari juga. Yang penting toleransinya harus tinggi aja, biar kita dilindungi dimanapun dan kapanpun berada. Kalau kita toleransinya kita tinggi, ya kita pasti dilindungi dimanapun kita berada. Tiap pagi ya kak dikasih sajen. Udah lama gue di Bali. Istrinya Jering, Nora ya. Kak di Bali adem apa panas? Buset, jangan tanya di Bali panas cok. Gue udah bilang tadi Bali ini mataharinya 5, panas banget. Makanya gue udah bilang, gue ini setiap hari pagi-pagi siang ke tanah gue kerobokan, gue cek semuanya pembangunan kos-kosan gue. Ya, gue gak kaya-kaya. Apalagi ini yang jualan skincare, belum 2 tahun udah kaya. Gue pagi bangun langsung ngecek semua itu, berpanas-panasan ria gue. Gak kaya-kaya gue. Aduh, Tuhan. Gak kaya-kaya gue, beneran. Nasib. Tapi berkah hidup gue, bahagia. Suami gue bahagia, anak gue bahagia, keluarga gue bahagia, hidup gue gak tantrum. Iya kan? Gue selalu mengadakan family time. Gue gak ada tekanan pressure. Gak ada pressure dalam hidup gue nih. Gitu, gak harus kayak gini, gak harus kayak gitu. Gak ada rasa bersalah dalam hidup gue ini. Udah nikah gue.